Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita fiksi. Sudah ada yang tahu belum? Ayo simak baik-baik videonya. Tahukah kamu nama bunga ini? Ini adalah bunga kemuning. Cerita asal mula bunga kemuning merupakan contoh cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra atau cerita yang sengaja dibuat-buat tentang sesuatu, didasarkan pada imajinasi dan bukan berdasarkan pada fakta ya. Ada beberapa hal yang harus diidentifikasi pada sebuah cerita fiksi, yaitu tokoh, watak, latar atau setting, serta amanat. Yuk kita mulai bahas satu-satu. Yang pertama, tokoh adalah orang yang terlibat atau ada dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah watak. Watak adalah sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam suatu cerita fiksi. Yang ketiga, latar atau setting adalah tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Dapat berupa tempat, waktu, kejadian, dan suasana. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Ayo kita simak bersama contoh cerita fiksi dengan judul Asal Mula Bunga Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan tugasnya. Istri sang raja sudah meninggal. Para putri diasuh oleh pengasuh. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju mereka pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka bepergian dengan inang pengasuhnya daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku main ke sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayah mereka. Tapi lain halnya dengan Putri Kuning. Putri Kuning berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Pelayan pun tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu, berkata, "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja."
Begitulah yang terjadi setiap hari. Kesembilan putri hanya bermain dan bermalas-malasan. Ketika sang raja tiba di istana, kesembilan putrinya masih bermain, sementara Putri Kuning sedang merawat tanaman. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi. Ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning. Yang penting, ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah ya. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. "Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau," katanya dengan perasaan iri. "Ayah memberikannya padaku, bukan padamu," kata Putri Kuning. Mendengar perkataan Putri Kuning, Putri Hijau pun menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. "Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik," kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. "Astaga, kita harus menguburnya!" seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau, karena ia tak menginginkannya lagi. Dalam beberapa hari, Raja tak melihat Putri Kuning. Tak ada yang tahu kemana Putri Kuning itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Raja sangat marah. Hei para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja pun sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk. Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka Raja pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan. Setelah selesai menyimak video bunga kemuning, sekarang saatnya kalian identifikasi. Yang pertama, tokoh. Yang kedua, watak. Yang ketiga, latar atau setting.
Dan yang keempat, amanah. Selamat mencoba. Sampai jumpa di lain waktu.